أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkumpul, bisa bermuajah, bersilaturahmi, sekaligus pengajian kita pada malam hari Senin. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan hati kita istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala muslim rahimahullah wa nafa'ana bihim fid dharain amin. Faslun, pada menyatakan bersiwak. Ini tentang bab siwak, sebagaimana siwak adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada menyatakan bersiwak, siwak dalam arti kata ad-dalku, artinya menggosok. Menggosok, siwak dalam bahasa Arabnya ad-dalku yang artinya bergosok. Kemudian secara syariat dalam agama, yaitu ad-dalku al-insan al-isnan wa ma hawlaiha bi kulli syai'in khashin. Artinya apa? Secara syariat agama, siwak itu adalah menggosok gigi dan yang ada di sekelilingan gigi dengan suatu benda yang kasar. Nah, itu pengertian siwak secara syar'annya. Apapun bentuknya yang kasar atau boleh untuk bersiwak. Nah, itu pada menyatakan bersiwak dan barang yang lainnya boleh, yang lain-lainnya, yang penting kasar. Bermula bersiwak itu sunnah pada tiap-tiap ketika dan sunnah muakkadah tatkala akan mengambil air sembahyang. Hukum siwaknya sunnah muakkadah, sunnah yang menghampirkan kewajiban, sunnah yang dianjurkan, yang sangat dituntut, dikuatkan. Nah, itu adalah sunnah muakkadah. Jadi kuat dalil untuk bersiwaknya. Salah satu sunnah muakkadah. Kemudian tatkala akan mengambil air sembahyang juga termasuk sunnah sebelum mengambil air sembahyang. Dianjurkan ketika sholat, sangat dianjurkan ketika mengambil air wudhu, dianjurkan. Ini siwak sangat kuat dalil. Kemudian dan akan tayamum, ketika nak bertayamum, ketika air tidak ada, maka bersiwak sebelum bertayamum, maka hukumnya sunnah. Kemudian dan pada tiap-tiap takbiratul ihram, artinya sebelum sembahyang, ketika mau sholat, sebelum mengucap takbir, maka bersiwak terlebih dahulu. Nah, hukumnya sunnah. Kemudian jikalau sembahyang sunnah atau sujud tilawah atau sujud syukur sekalipun, sama ada ia berupa bau mulut atau tidak, atau sudah ia mengambil wudhu, maka pada ketika itu jua hadas, maka mengambil wudhu pula ia, itu pun sunnah jua memulai bersiwak. Jadi yang tertera di kitab ini sangatlah jelas bahwa siwak itu setiap sesuatu apapun. Nak ketika takbiratul ihram sebelum sholat, ketika nak sujud tilawah kita baca misalnya wasjud waqtarib, ketika baca Al-Quran surah Al-Alaq maka sunnah bersiwak dulu, kemudian baru sujud tilawah.
Wah, ketika baca Quran yang ada ketika untuk sujud tilawah. Siwak dulu, ngawi itu siwak, kemudian sujud tilawah. Sunnah. Dia langsung sujud. Nah, kalau ada siwak, kalau ada benda-benda yang kasar, misalnya baju kita kasar atau benda yang lain kasar, maka bersiwak itu sunnah. Kemudian atau sujud syukur. Sujud syukurnya ketika suatu mendapat nikmat dari Allah. Suatu dapat nikmat itu banyak yang Allah berikan kepada hambanya, maka ia sujud syukur. Seandainya nih banyaknya dapat syukur, maka sebelum sujud syukur, maka ia sunnah untuk bersiwak terlebih dahulu baru sujud syukur. Nah, itu sujud syukur pun kita harus tahu bagaimana tata cara sujud syukur. Ketika dapat nikmat, kebahagiaan, kita langsung sujud tanpa untuk haram kita sujud. Lihat dulu untuk pada bersuci pada, kemudian lihat dulu kiblatnya kemana. Sujud syukur itu harus pakai hal-hal yang bersih, yang suci. Ada yang dapat misalnya sujud syukur itu salah dalam bersujud syukur. Bukan mendapat syukur dari Allah, bahkan dapat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudu dulu, sebelum sujud syukur maka bersiwak dulu. Kemudian sekalipun sama ada ia berupa bau mulut atau tidak berubah atau tidak berubahnya, maka itu dianjurkan untuk bersiwak. Atau sudah ia mengambil bau mulut atau tiada, atau sudah ia mengambil wudu, maka sebelum mengambil wudu di sunnah ataupun sesudah mengambil air wudu, maka juga sunnah untuk bersiwak. Kemudian maka pada ketika itu juga hadas, maka mengambil wudu pula ia itu pun sunnah juga memulai bersiwak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. Tuh harakatin tuh. Harakatin itu sabdanya Nabi itu. Kalau ikat mengajar orang lah. Kalau ikat kampur mengajar orang kan, nih harakatnya nih. Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. Yakni artinya 2 rakaat sembahyang sunnah, yakni 2 rakaat sembahyang dengan bersiwak terlebih baik pahalanya daripada 70 rakaat sembahyang dengan tiada bersiwak dan itu sabdanya Nabi. Jadi orang yang sholat sunnah itu qobliyah, ba'diyah, apapun sholat sunnah yang 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat. Orang 2 rakaat baik sholat bersiwak. Ada orang sholat 70 rakaat dan bersiwak, lebih baik orang yang 2 rakaat tadi besar pahalanya dibandingkan orang yang melaksanakan sholat 70 rakaat tadi. Itu fadilah siwak, memakai untuk bersiwak. Itu luar biasa pahalanya. Jadi kalau kita beramal dengan didasari dengan ilmu segar kita, ini fadilahnya besar. Ada orang yang lagi ibadah tapi tidak mengamalkan salah satu sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, siwak apa segala macam. Itu maka kalau kita memahami harus dengan mengamalkan dengan sunnah-sunnah Nabi. Kalau dapat kita amalkan. Kalau tidak 100%, 80%. Kalau tidak 80%, ya 60%, 70, 50 lah. Ya, mampu apa yang kita mampu inilah kepada bersiwak. Apalagi misalnya sunnah-sunnah untuk ini dilanjutkan, itu salah satu sudah mendapat pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi tadi ya. Nah, siwak 10.000.
Jadi sering kali para penceramah menyampaikan ini sering. Yang tinggalkan untuk bersiwak kalau lagi ada bisa, jangan tinggalkan. Taruh di kamar sembahyang, taruh tempat berwudu, itu ada masalah. Itu untuk sholat siwak. Kita sambil nunggu Pak Kades ya. Oh iya. Selamat berdoa. Kemudian dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati li amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu. Siwak jikalau, yakni jikalau tiada sukar, arti sukarnya sulit, berat, sulit. Jikalau tiada berat atau sulit atas umatku, kata Nabi, niscaya kepardukanlah, artinya kuwajibkanlah, maksudnya kuwajibkanlah atas mereka itu bersiwak pada tiap-tiap sembahyang dan pada suatu riwayat pada tiap-tiap wudu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga mengisyaratkan kepada kita, jikalau umatku nekku beratkan, katanya, mikir Nabi ya, untuk umatnya, niscaya siwak nekku wajibkan untuk umatku tadi ya. Tetapi karena berat umatku melaksanakan untuk bersiwak, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka bagi Nabi hukumnya wajib untuk bersiwak, tapi atas umatnya tidak diwajibkan. Sunnah muakkadah. Begitunya Nabi memahami umatnya. Kalau tidak diwajibkan, maka kita banyak berdosa kita. Banyak tidak mampu kita melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Nabi tadi ya. Begitu besarnya pahala orang yang memakaikan siwak. Setiap sholat pakai siwak, setiap wudu pakai siwak. Usahakan di setiap hari ada 2 kali 3 kali jadilah. Kadang-kadang lupa kita istiqomah dari kana, maka di rumah harus. Banyak fadilah tentang masalah siwak. Ada 70 faidah tentang masalah bersiwaknya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang malam ini tentang bersiwak kita akan memaparkan insyaallah berpanjang umur, semoga walafiat selama minggu depan. Nah ini tentang masalah hadis Nabi, tentang masalah perintah untuk melakukan siwak tadi. Dan lagi sunnah bersiwak tatkala akan membaca khutbah wallahu a'lam bishawab.